pernyataan Alkitab yang bahwa Yesus itu Tuhan, ternyata memang tidak ada apa yang dikatakan orang Muslim itu betul. Dari Yesus sendiri tidak ada pengakuan bahwa dirinya Allah, begitupun sebaliknya. Jadi yang saya dengar dari orang Muslim itu bahwa Yesus bukan Tuhan itu memang benar, tidak ada di dalam Alkitab. Kalaupun ada, ya itu hasil terjemahan. Seperti ayat apa? Yohanes 13 ayat 13 itu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu. Wah. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memilihkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Allahu Akbar. Yesus seorang nabi. Ada di Jakarta kasus begini Ustaz, si Afwan, jangan marah. Itu beta yang tuntun laki-laki tuh syahadat. Ternyata laki-laki suka kembali lagi ke rumah istrinya itu yang dia kawin di gereja. Dia kembali lagi ke istrinya yang lama, dan dia jadi Kristen lagi. Dan yang paling menyakitkan, dia ancam istrinya yang Muslim itu, kalau kau mau ikut aku, mari, asal kau Kristen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita berada di kota Manado. Barakallah. Alhamdulillah, kota yang diberkahi Allah. Nah, insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, Kainama kemarin jalan-jalan bersama kami. Nah, setiap 100 meter, bahkan tidak sampai 100 meter. Bahkan kurang. Kurang dari 100 meter gereja lagi. Sahih. Gereja lagi, Sahih. gereja lagi. Masya Allah. Ini luar biasa Manado ini. Ya. Pendanaan untuk pembangunan gereja luar biasa. Manajemen untuk pengembangan gereja-gereja ini luar biasa. Nah, insyaallah. Ini yang bisa ditiru oleh orang-orang kaum muslimin tentang dakwah, tentang persebaran dakwah. Begitu Ustaz kurang lebih. Masjid-masjid, kalau perlu pengembangan manajemen masjid-masjid di seluruh daerah, di tempat lain, persebarannya harus cepat kan begitu. Iya. Bukan building ya. Iya. Kita bicara bukan building. Iya. Kalau yang kita lihat selama ini kita masuk, sudah 2 kali kita masuk. Saya pribadi, kalau Ustaz Ipung dan kawan-kawan dari Hagia Sophia, para ustazah, itu sudah berkali-kali. Kainama 2 kali dalam rangka program Hagia Sophia. Yang saya ingin tampilkan begini, Ustadz Ipung bilang tadi, mari kita sama seperti mereka. Tidak, maksudnya untuk pengembangan manajemen dakwah, persebaran dakwahnya itu. Oke, setuju. Tapi polanya saya tidak. Kenapa? Karena pola yang dipakai oleh saudara-saudara yang kita hormati di Republik ini, Kristen terutama, Kristen, sekali lagi Kristen, itu adalah membangun gereja, nggak peduli itu ada isinya apa enggak. Itu dia. Seperti di Jakarta dan beberapa tempat di Jawa Barat contohnya, ada ruko-ruko, ada bioskop-bioskop yang dipakai untuk tempat ibadah. Mereka nggak peduli isinya ada apa enggak, yang penting bluffing, yang penting digedor itu orang Islam agar setiap 100 meter bilang, oh ada gereja. Itu bluffing, itu menggetarkan orang, tapi hanya sebatas pandangan mata, isinya tidak ada. Ustadz, dengan segala rasa hormat, saya Kainama mau sampaikan bahwa perkembangan mu'alaf, Ustadz sebagai seorang yang duduk di lembaga dan Ustadz sebagai pengajar di lembaga, ada Bapak Danja, ada saudara kita yang baru nama Harley, ini justru menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa apa? Mu'alaf, di mana-mana mu'alaf itu bagaikan ombak gitu. Supaya tidak nampak kebenaran ini, kebenarannya apa? Mu'alaf bagaikan ombak. Bangun gereja. Gak jadi masalah mau ada isinya apa enggak. Bangun gereja. Hambat orang-orang Islam yang bersekolah dan menjalankan agama Islam dalam syariah tata ibadah. Cara gimana? Bikin kegiatan yang lupa akan ibadah sholat. Contoh, band. Wah, asik anak-anak sekolah kita suka sama band. Main band. Lewat sudah malas. Oleh sebab itu orang-orang seperti Ustadz, Tuan Guru, dipakai Allah untuk apa? Untuk tetap jadi pagar buat anak-anak kita, supaya tahu mana yang kebangunan asli, mana yang
cuma pura-pura demikian, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Yang lalu ada seseorang pria menghubungi kami menyampaikan niatnya untuk memeluk Islam. Allahu Akbar. Saya tanya, tinggal di mana? Jawabnya di Bitung. Kenapa masuk Islam? Karena saya sudah mempelajari sejak lama. Udah kurang lebih 4 tahun mempelajari Islam, dan sekarang saya sudah mantap hati untuk masuk Islam. Bagaimana keluarga? Ya, yang penting masuk Islam dulu, begitu. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah setelah itu kami sampaikan kepada Ibu Heni Monika untuk Provinsi Sulawesi Utara, Hagia Sophia. Akhirnya beliau bersyahadat di kegiatan Harlah Hagia Sophia Bitung, Ustaz. Khataman Quran ya. Khataman Quran Mu'alaf Center Hagia Sophia Bitung. Bitung ya. Di sana dihadiri oleh banyak sekali orang di gedung sana, gedung pemerintahan. Dan kegiatan pensyahadatan itu waktu itu viral karena memang sangat menyayat hati. Nah, dialah saudara kita yang baru masuk Islam ini, bernama Ananda Harli Efraim Mandagi. Baik, kita berjumpa dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana rasanya masuk Islam? Rasa agak lega yang dulu Iya. suka mau masuk, sekarang termasuk Islam. Allah. Alhamdulillah. Asli Minahasa atau Bitung atau mana? Iya, asli Minahasa. Berarti orang Minahasa ini. Orang Minahasa ya? Iya. Terus kemudian Mas Harli bersyahadat waktu itu, ada yang memaksa, menyuruh, atau karena jatuh cinta sama perempuan? Tidak. Gadis? Kenal sama gadis muslim? Tidak. Enggak. Iya, keinginan pribadi itu. Allah. Ya, enggak kenal sama gadis muslim kemudian pacaran enggak? Enggak. Enggak ya. Alhamdulillah. Ini nanti banyak yang curiga ini karena mau nikah atau apa? Oke. Mas Harli, waktu itu apa yang mendasari kok tiba-tiba ingin masuk Islam? Cari buka-buka Alkitab dan cari tentang pernyataan Alkitab dan bahwa Yesus itu Tuhan, ternyata memang tidak ada apa yang dikatakan orang Muslim itu betul. Dan yang saya lihat itu permasalahan yang antara Yesus dengan orang Yahudi itu, ahli-ahli Taurat itu, yang orang Farisi dengan Saduki itu, sebenarnya bukan pengakuan Yesus tentang bahwa dia Allah, melainkan Mesias yang dipermasalahkan. Jadi baik dari Yesus sendiri tidak ada pengakuan bahwa dirinya Allah, begitupun sebaliknya Yahudi yang mempermasalahkan tentang klaim Yesus, yang selama ini yang waktu saya masih Kristen saya kira mereka menolak tentang pernyataan itu bahwa Yesus Tuhan atau Allah, ternyata bukan. Mereka menolak tentang Yesus sebagai Mesias. Jadi dalam. Lanjut, Bu. Jadi yang saya dengar dari orang Muslim itu bahwa Yesus bukan Tuhan itu memang benar, tidak ada di dalam Alkitab. Kalaupun ada ya itu hasil terjemahan. Seperti ayat Yohanes 13 ayat 13 itu, kamu menyebut aku guru dan Tuhan itu. Wah, debater ini, bahaya ini. Masya Allah. Orang tidak akan undang Ustaz Kiai lagi. Yohanes 13 ini bisa menggeser Ustadz Kainama ini. Bahaya ini. Lanjut. Sampai situ. Ya. Mungkin ada yang lain, Bu. Yang paling besar situ. Terus bagaimana keluarga, respon keluarga waktu itu menyatakan diri masuk Islam di gedung wali kota ya kalau nggak salah, gedung wali kota Bitung? Kalau mereka sih heran karena mereka tidak tahu mereka aja bilang kalau tidak pernah buka-buka Alkitab dan tidak pernah baca-baca, padahal saya baca-baca itu, saya lihat-lihat dan kalau sama dengan ada ayat saya cari mengerti DP tafsir. Kayak bagaimana tentang ayat ini, cari mengertinya sendiri. Begitu. Nah, ini keluarga
So tahu Sudah. semua. So tahu. Iya. Kakak Iya. punya adik. Punya. Kakak, adik, mama, papa. Iya. Papa masih ada. Oh, papa sudah meninggal. So meninggal. Iya. Mama. Mama ada Mama ada dong. Iya. Oh, di mana sekarang? di Bitung. Di Bitung. Iya. Nyanda marah. Pasti marah nah. Marah. Iya. Tapi so tahu kan? Iya, sudah tahu. Respon mama bagaimana? Mbak usir dia? Iya, kalau itu dia usir sih. Kalau mau datang nggak bisa sih. Dia bilang najis apa, ikut-ikut ajaran teroris gitu. Dia bilang sih. Berarti sekarang so Mbak usir? Iya. Sekarang di mana tinggal? Tinggal dengan kakak. Nah. Tinggal dengan kakak. Iya. Kakak masih Kristen. Iya. Kakak Kristen. Ngana Katolik atau Kristen? Karismatik. Karismatik. Iya. Allahu Akbar. Sekarang dengan kakak di mana dong? Di Bitung juga, tapi beda wilayah. Iya. Oh. Iya. Mau bersekolah? Sekarang so sekolah apa dong? Kalau sekarang cuma berusaha sih. Kalau sama ada yang agama cuma belajar-belajar begitu. Nah. Iya. So lulus kan? Sudah. SMA. Iya. Kuliah belum? Belum. Umur berapa sekarang? 24. 24. Umurnya 24 tahun. Ini yang diinginkan proyeksi ke depan bagaimana setelah masuk Islam? Bagaimana? Yang diinginkan. Apa yang diinginkan setelah masuk Islam ini? Ya, lebih tahu tentang Islam itu, tentang larangan agar bisa menjauhi larangan. Ya, memperbaikilah diri lebih baik dari yang sebelumnya. Gitu sih. Mau sekolah di Malang sana? Mau sekolah di mana? Di Malang sana? Kalau itu sih masih pikir-pikir soalnya. Masih pikir-pikir? Iya. Kayaknya kakak nak kasih sih, kayaknya. Bagaimana? Kayaknya kakak nak kasih, nanti pikir-pikir no. Kakak tidak memberikan Izin. Iya. Sudah banyak sih yang menawarkan, cuma itu no. Tatanya apa kakak, dia tidak memberikan izin. Jadi dia tidak larang dang kita masuk Islam, tapi dengan dia no, tinggal yang dia dang. Jangan jauh-jauh dang. Jangan pergi pak orang begitu, tinggal pak orang. Kalau respon dari kakak begitu sih. Kakak ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Keputusan ada di Mas Harley sendiri karena Mas Harley sudah punya KTP, Sudah 24 tahun. sudah 24 tahun dan sudah memiliki hak membuat keputusan sendiri. Begitu. Barangkali nanti bisa Nanti insya Allah. Ya, gampang itu. Oke. Baik. Sekarang apa yang diketahui sebelumnya tentang perbandingan antara Islam dan Kristen? Kalau perbandingan dari ajaran yang saya lihat itu ajaran Islam lebih mendekati seperti ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang seperti orang-orang Yahudi yang ada hukum. Ya, di Islam juga begitu no. Beda dengan di Kristen, semua tidak ada. Bahkan makanan pun halal asal dengan ucapan syukur. Kalau dimakan dengan ucapan syukur. Iya. Semua yang berkaki boleh dimakan. Iya. Halal dimakan kecuali meja. Di meja ini nggak boleh dimakan. Semua yang terbang boleh dimakan kecuali pesawat. Iya. Pesawat terbang. Itu pun karena cepat, kalau dia lambat dimakan juga. Oh iya. Semua yang berenang itu boleh dimakan kecuali kapal selam. Iya. Ya karena keras. Iya. Kalau dia lembek dimakan juga. Iya. Nanti Ustadz Kainama pakar Toki Togi Dogi. Dulu astagfirullah. Toki itu Sekarang udah enggak. Toki itu toki. Ya. Jadi untuk memakan dogi itu di toki. Kemudian dibakar Ustadz ya. Iya. Pakai mesin las ya.
ya seperti ya yang sembur api itu nama mesin apa tuh yang Ya. macam dorong pompa di tangan itu terlalu cus bakar pakai api keluar gitu loh. Tapi bukan las. Apa itu yang ada tabung begitu tuh? Gitu. Dulu sekarang enggak. Astagfirullahaladzim. Ustadz kayak ini tahu semua rahasia bumbunya. Bagaimana bumbunya untuk mengolah toki-toki dogi itu menjadi RW. iya menjadi makanan yang enak. Oke, baik. Menurut pandangan Mas Harley tentang Yesus ini, mohon dibantu diberikan ketegasan kepada para penonton yang Mas Harley ketahui tentang Yesus. Ya. Ya, Yesus itu Mesias dan juga Nabi. Kalau dalam yang saya baca, tunggu ya, saya cari. Wah, Boleh. Buka Bible ini. Wih, ini bahaya Ustaz K ini. Pakar pendapat Digeser Ustaz K sama Ali. Allahu Akbar. Seperti waktu Yesus menyembuhkan orang buta, itu orang buta itu menjadi melihat, dan pada saat itu orang buta itu orang Yahudi itu merasa keheranan, dan mereka membawa ke ahli kitab. Lalu ahli kitab Farisi itu bertanya kepada orang buta itu, bagaimana dia bisa melihat itu. Dia orang bertanya, siapakah yang membuat dia melihat? Baru orang Farisi itu tanya pandangan orang buta itu tentang Yesus itu. Dan orang buta itu menjawab di Yohanes 9 ayat 17, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Allahu Akbar. Yesus seorang nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, besok. Baru juga Yesus sendiri tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, melainkan dia mengakui bahwa dirinya seorang nabi. Itu ada terdapat di Markus 6 ayat 4 yang dia merujuk ke dirinya sendiri. Dia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri di antara kaum keluarganya. Gitu sih. Dahsyat ini. Barakallah, Bung, 24 tahun ini. Dahsyat. Bismillah. Besok baju minta tolong kemas-kemas ya. Ikut ke Jakarta. Langsung di sana sekolah. Iyalah, Iya. Ya, Bung. Jadi pendakwah ya. Bung. iya saja. Iya. Nanti mau tanya Iya. izin dulu. Nggak apa-apa. Nanti caranya begini. Ya, caranya begini. Sekolah di Jakarta. Persiapan semuanya, belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab dan seterusnya. Kalau sudah siap, keluar negeri, sekolah lagi S1 di sana. Begitu caranya. Iya. Insyaallah, Bung. Insyaallah, Bung. Jadi harus ikut tahapannya, ada tahapannya. Karena kalau untuk langsung keluar negeri nggak bisa, belum siap. Ngana masih belum bisa ngaji. Jadi bisa mengaji dulu. So bisa mengaji, belajar fikih-fikih sederhana. Ya. Kemudian belajar bahasa Arab, baru nanti daftar sekolah ke luar negeri. Kita backup. Begitu. Ya nanti besok kemas-kemas bajunya. Barakallah. Barakallah, berangkat, Bung. Ini berkah, Bung. Bukan Begitu. kita mau benci atau tinggalkan keluarga, tidak. Justru karena kita sayang sama mereka. Iya. Supaya kita tidak jadi Islam yang cuma kaleng-kaleng, tahu. Islam yang cuma syahadat aja, isinya kosong. Ini suatu berkah dari Allah lewat Ustadz Ibu dan Ayah Sofia Mengenal Center. Bung, diisi di dalamnya dengan kebenaran Islam. Insya Allah kalau kebenarannya dari Allah, kakak tidak akan marah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kita tulus aja, tulus apa ya? Tulus aja tanpa ada tujuan apa. Tulus aja udah. Ikhlas ridho. Ikhlas ridho. Insya Allah, Bung. Silakan. Ya. Kemudian
sekiranya mungkin ya, ada tidak keluarga setelah Ngana masuk Islam yang maksa kembali masuk Kristen, menyuruh kembali, ayo kembali, rumahmu di sini, rumahmu bukan di sana, begitu. Kalau paksa kembali sih kayaknya nggak ada, cuma mama sih, tapi cuma dari adik yang dia bilang begitu. Iya. Yang paksa. Kemarin gimana ceritanya itu? Habis syahadat langsung dipaksa sunat? Bukan dipaksa, disuruh, kok mau? Hah? Ya itu, so memikirkan resikonya sih itu. Iya. Allah Akbar. Terus Konsekuensi. Langsung sunat, langsung suruh jalan ya? Iya. Itu rasa sakitnya bagaimana kemarin? Ah, agak pedih-pedih nah. Pedih. Susah, kalau mau tidur juga susah. kasihan. Berapa hari baru sembuh? 1 bulan. Satu bulan. Iya. Ya Allah. Ada yang cepat ya, ada yang lambat. Ya. Baik, kita akan minta tolong kepada para ustadz untuk memberikan tanggapannya dulu. Nanti sebelum saya akan kembali. Ya, Ustadz dulu. sama-sama. Mari. Ya, kalau dari saya, ya saya tidak mau campur untuk urusan hidayah. Ya. Iya, untuk dari saya Nah, hanya menitipkan amanah kepada saudara Harli Manganragi ini, adik saya, nah, karena beliau bersyahadat itu dituntun langsung oleh Senator ya, Sulawesi Utara Bapak Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, dan kami kebetulan para staf pengajar di Hagia Sophia nah, bersama-sama Ibu Naheni, saya membantu pendamping daripada Hagia Sophia, dan Harli ini juga saya kenal di saat bersyahadat. Namun komunikasi kami itu berlanjut pada saat beliau selesai di Hitan nah, untuk mengontrol apakah sudah sembuh atau tidak. Karena kan tidak mungkin Bu Naheni yang mengontrol Iya. sudah sembuh atau tidak. Terpaksa saya yang, cuma titip saya kepada Ali tetap menjaga hubungan baik antara dengan keluarga. Jangan setelah kamu Islam terus kamu menjaga jarak dengan keluarga. Tetap ibu itu dihormati, ya, karena sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan setelah kamu Islam kamu sudah tidak menghormati lagi ibu sahih, kamu. Ustaz, sahih. Jadi saya pesan jangan tinggalkan keluarga, tetap hormat. Cuma ada batas-batas yang harus dijaga, yaitu akidah. Ya, Itu yang sudah tidak bisa lagi ya, tapi untuk silaturahmi dengan keluarga wajib, ya, ya, karena orang tua itu sekalipun kamu sudah berbeda keyakinan dengan mereka, itu tetap harus ada hubungan, harus sambung. Kamu harus patuh kepada orang tua, juga keluarga besar yang ada. Hindari status-status yang mungkin saya pernah baca ketika Ali bersyahadat itu, sampai saya lihat statusnya agak mengarah ke ibu. Sempat kecewa sampai dia status. Jadi saya mohon jangan seperti itu. Tunjukkanlah kamu setelah kamu mu'alaf itu kamu punya pribadi yang baru, yang semakin baik, bukan setelah masuk Islam. Kemudian pilihlah guru yang baik, yang bisa mengajarkan kamu dan menghindarkan kamu dari hal-hal yang sekarang kan orang, oh kamu masuk agama teroris, Islam itu kan dikenal teroris, agama yang pengacau apa semua. Tunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa hidup di tengah-tengah keluarga meskipun berbeda keyakinan. amin. Apalagi kita di Sulawesi Utara itu Ustaz K, Nah, itu terkenal dengan rasa persaudaraan yang tinggi. amin. Bukan artinya tidak membedakan Islam dan Kristen, bukan seperti Ya. itu, tapi tingkat kerukunan yang ada di Sulawesi Utara ini luar biasa. Ya, Jadi kami hidup di Sulawesi Utara ini sudah cukup lama, dan saya menjadi saksi. Saya 9 tahun lebih hidup di daerah Minahasa Selatan, ya, mayoritas Kristen. Saya itu seorang ustadz yang tinggal dengan mereka, itu saya sangat dihormati di sana. ya, Saya tinggal di banyak sekali keluarga-keluarga saya, saudara-saudara angkat saya di Minahasa Selatan itu di Amurang. ya,
Itu saya sangat dihormati, disegani, bahkan sampai saya wudhu pun itu diatur oleh anak-anak yang Kristiani. Jadi saya kalau masalah agama itu tetap untuk pribadi menjaga tetap batas-batas Ya. aturan-aturan Islam, tapi untuk pergaulan dengan mereka itu tetap saya terjaga. Setuju. Saya jamin. Setuju, setuju. Jadi seperti itu Ali. Saya cuma titip untuk bisa tetap jalin silaturahmi dan tunjukkan kamu bahwa seorang muslim yang rahmatan lil alamin. Amin, insyaallah. Hanya itu Ustaz, titip saya. Baik, oke. Saya ingin berlanjut kepada pembelaan dari Tuan Guru Bapak dan Cemumet. Nanti kemudian ditutup oleh Ustadz Kainama. Perlu diketahui bahwa seorang mualaf itu dianjurkan untuk belajar banyak, memiliki ilmu. Ya. Karena ilmu itulah yang akan menuntun Anda dalam segala hal untuk menerapkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada saudara kita baru ini, Mandagi. Seorang mualaf itu bukan berarti telah pindah agama, membenci agama awal, bukan begitu. Dan seorang mualaf juga itu selain dia mengarahkan dirinya konsentrasi kepada agama barunya, dia tidak boleh membenci keluarganya. Ya, tetap merangkul. Ya, tunjukkanlah bahwa engkau benar-benar orang telah berubah. Ada sinar, ada nur dari Allah. Ya, karena kita menjangkau tetangga, baik teman-teman kita yang lain, selain dakwah, tetapi perbuatan kita, tingkah laku kita yang baik, itu adalah bagian dakwah yang sempurna di dalam hidup ini. Ya, saya tidak perlu menyampaikan hal yang lebih dalam. Saya pikir ada beberapa ustadz telah memberikan pengarahan. Saya pikir sudah cukup. Mohon dibantu dikuatkan Tuan Guru tentang Yesus tadi ternyata seorang nabi. Bagaimana itu? Ya, memang seperti itu, karena juga kan pernah ada dialog antara Yesus dengan Petrus. Iya. Lalu Petrus mengungkapkan bahwa engkau adalah Kristus atau Mesias. Iya. Mesias atau Kristus artinya yang diurapi. Siapa yang mengurapi dia? Berarti ada otoritas yang luar biasa. Yakni Allah sendiri yang mengurapi Yesus itu sendiri. Iya. Sehingga dia disebut Mesias atau Kristus. Berarti lebih baik menyembah yang mengurapi daripada yang diurapi. Iya. Karena kan Yesus sendiri menyembah Allah. Iya. Pengikut Yesus mesti menyembah Allah, satu-satunya Allah. Itu sudah umum, sudah diketahui di mana-mana. Terima kasih yang terbanyak Tuan Guru. Saya minta mohon dibantu pendapat dari Ustadz Kainama, penguatan dari Ustadz Kainama. Baik. Kalau yang biasa-biasa saya nggak mau, karena saya beda dengan yang lain. Saya nggak mau yang biasa-biasa. Oh iya, itu sudah umum lah. Jadi kita jalani yang umum. Enggak. Kenapa nggak mau? Kalau kau umum sama dengan yang lain, stay di tempat yang sama. Nggak mau. Kalau kenapa nggak mau? Ketika seseorang dikuatkan lidah dan bibirnya untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia dipilih Allah. Dia menjadi orang yang spesial. Dia tidak sama dengan yang lain. Dia bukan orang umum. Dia mendapatkan satu sistem rencana Allah yang akan dijalankan oleh dia, ini laki-laki ini atau perempuan ini, setelah dia dipilih untuk kuat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dia tidak akan pernah jadi sumber perpecahan. Orang yang bersyahadat tidak pernah jadi sumber perpecahan. Bahkan Yesus mengatakan, jika engkau melihat seseorang benar apa tidak, lihat dari buahnya. Lihat dari buahnya. Gampang. Setiap mu'alaf ketika berhadapan dengan Kainama pikir ini orang
sedang dipilih Allah untuk satu rencananya Allah. Dipilih. Ali engkau dipilih. Masalahnya orang itu mau nggak dipilih. Masalahnya orang itu mau nggak dipilih. Kalau dia nggak mau, udah stay aja. Nggak usah syahadat. Ngapain syahadat? Kau tidak melakukan apa-apa kok. Syariahnya sama. Yesus itu kan sholat kepada Allah. Come on my man. Ini tahun 2023, sebentar lagi pemilihan umum. Udahlah, nggak usah terlalu katrok lah jadi orang. Kasar Ustadz, kayak biarin. Selama ini banyak Islam dipermainkan oleh mualaf. Dan saya mualaf. Jadi ketika ada stempel tentang mualaf umum sama-sama aja, kayak nama ini, jadi di stempelnya sama. Dan semua mualaf-mualaf yang memang benar-benar mualaf itu stempelnya jadi sama orang. Udah santai-santai aja mualaf, santai-santai aja. Kalau santai-santai aja, lu ngapain jadi mualaf? Hah? Ngapain? Tidak usah jadi mualaf. Kalau cuma santai-santai sah. Kita tunggu waktu lagi. Allah yang berikan waktu. Contoh begini, tiba-tiba Ustadz Ipung bilang, kemas-kemas ya kita berangkat belajar di Jakarta. Itu karena Ustadz Ipung, dia tidak mampu melakukan hal itu. Bahkan mengatakan hal itu pun dia tidak mampu. Selain Allah menguatkan dia, Allah memilih Ustadz Ipung untuk jadi neraca atau jadi tempat corong untuk dilalui oleh berkat. Waktu saya Kristen, saya punya lagu yang paling saya suka. Berkat Tuhan kan tercurah, itu yang kami perlu. Manusia udah gak usah munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kau perlu berkatnya. Lalu ketika berkat itu dicurahkan, terus kau bilang gini, nanti dulu ya Tuhan ya, nanti saya. Kau lebih hebat dari Tuhan kah? Stop. Kau lebih hebat dari Allah? Allah sudah kasih, artinya Allah tahu bahwa kau punya kekuatan untuk menjalankan itu. Ali tidak pernah akan jadi pemecah keluarga. Tidak. Ali tidak pernah akan meninggalkan cintanya kepada keluarga. Tidak. Saya berani taruh. Setiap mualaf tidak ada yang pergi lalu benci. Cari. Kalau ada mualaf yang benci keluarganya, itu bukan mualaf betul-betul, Ustaz. Dia mualaf tipu-tipu. Setiap mualaf yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, yang pertama dicari siapa? Maminya, semua. Saya sudah 1248 orang yang saya tuntun syahadat Ustazi. Dan semua pertama kali permintaan kepada kayak nama apa? Ustaz boleh nggak cari Ustaz atau siapa yang bisa antarkan saya pulang? Untuk apa ya kau pulang? Mau apa kau mati? Biar Ustaz nggak apa-apa. Ini sama seperti saya dulu. Saya hubungi Ustaz siapa cari mobil kah kita berjalan. Kamu mau berjalan kemana? Pokoknya antar saya Ustaz Masuk rumah, dia polo, dia ciong itu mami dan papinya, papu kiri kanan. Saya pernah cerita sama Ustaz almarhum Stephen. Kita angkat Ustazi anak perempuan kecil, Chung Korean, orang Tionghoa, orang Chinese. Itu udah pukul bisa dari satu keluarga pica darah semua. Perempuan 22 tahun, kecil. Stephen almarhum gendong yang saya Stephen gendong kasih naik dalam angkot. Sudah darah semua. Stephen gendong. Sekarang anak itu sudah anak 2. Di Jerman, dia di Frankfurt. Begini Ustaz sih. Kayak nama kenapa selalu berapi-api kalau ngomong soal kemualafan? Dulu nggak begini saya. Ustadz Ipung, ya, Pak Dance, saya nggak begini dulu. Saya teduh gitu. Orang Ambon bilang teduh. Saya tahu. Kok sekarang berubah nih? 4 bulan, 5 bulan belakangan ini berubah. Karena banyak kasus di Jakarta. Maaf ya, ini kata-kata agak kasar. Seperti dibuang kotoran ke mukaku oleh para mualaf itu. Begitu Tuan Guru yang mulia. Ustadz yang ada di Masjid Agung Sunda Kelapa, Masjid Jutmutia, Atin, Al-Azhar, masjid-masjid besar dan tua di Jakarta belakangan ini sedang seperti mendapat kotoran dibalikan ke mukanya. Kenapa? Mereka mensyahadatkan orang yang ternyata tidak sungguh-sungguh bersyahadat. Serius. Pertama gambarannya mereka sering mengeluh karena keuangan. Dan para tuan guru di Jakarta tidak curiga.
Para tuan guru tetap ajak, ayo mari kita berangkat yuk, kemana, ke Romangun yuk, kita belajar. Dia tidak mau, alasan ini, alasan itu, alasan itu. Saya dipertemukan sama mereka, saya bilang, udah, kakak, mas, abang, atau usi, atau mbak, saya sudah ngomong sama keluarganya, saya sudah ngomong, Ustaz, untuk dibawa contoh ke tempat Umi Haja Iren, dibawa ke Sentul. Keluarga sudah kasih. Apa yang terjadi? Orang-orang dari pemerintah daerah setempat bilang gini ke saya, kita udah jemput pakai mobil. Pemerintah daerah, mereka Muslim, terus bilang, janganlah Ustaz, biarin dia tinggal di sini dulu. Apa yang terjadi? 2 bulan kemudian, anak itu baptis lagi. Kalau udah begini siapa yang bertanggung jawab? Kalau udah begini siapa yang bertanggung jawab? Terus bilang, Islam itu rahmatan lil alamin. Dia menerima Islam. Menerima Islam ketika lingkungan tidak mendukung. Kita harus cari lingkungan yang mendukung, Ustaz Tuan Guru yang mulia. Agar apa? Agar imannya tumbuh. Ketika seorang mualaf hidup di rawa, dia kerdil. Apa? Kata orang bilang di Ambon nih, kalau masak banting adonan nih, banting apa? Untuk jadi bikin roti kan? Dia tidak berkembang, dia bantet apa? Begitu. Nggak race kalau orang. Nggak race. Tantangan buat mu'alaf itu race. Kehancuran, caci maki, dapat pukuli, dapat fitnah, kesulitan keuangan, itu adalah vitamin untuk para mu'alaf. Jadi mualaf bukan untuk dapat senang, dapat keping dari kiri kanan, bantuan lalu kau malas cari uang. Saya kasih, bukan saya menerima. Allah tolong aku untuk punya kekuatan untuk memberi lebih banyak daripada menerima, ya Allah. Jadi kalau Bung nanti insya Allah, ketika Ustadz Ibung bilang, mari Bung kita berangkat Jakarta yuk, kita belajar yuk, berarti Allah sedang juga juga apa? Membuat keluarga Bung mengerti bahwa Bung seorang muslimin sekarang. Dan Allah akan lembutkan hati mereka yang belum menerima Islam, menerima kenyataan bahwa Bung adalah seorang muslimin yang tidak bisa hidup secara muslim di lingkungan yang non muslim. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Contoh, masak ayam di belanga yang sama dengan itu B2 tawa. Nyanda, kita masak ini kok, masak ayam. Ya tapi belanganya sama. Ada bekas minyak. Hal-hal kecil seperti itu kok dipikirkan Ustadz. Dari hal-hal kecil seperti itu, hal berbahaya timbul. Ada di Jakarta kasus begini Ustadz, Afwan jangan marah. Asif, beta tangani kasus di Jakarta Selatan. Itu beta yang tuntun laki-laki tuh syahadat, lalu menikah. Ternyata dia sudah pernah kawin gereja. Iya, anak umur 31 tahun. Perempuan Laki-laki 31 tahun. Dia kerja di salah satu bank luar negeri di Jakarta. Bank asing di Jakarta. Di Tamrin. Oh, besar. Tamrin Sudirman itu kawasan mahal itu, dan dia kerja di situ dan dia punya jabatan yang tinggi. Ustadz Ipung, satu bulan penghasilannya paling kecil 14 juta. Paling kecil penghasilannya. Itu udah kerja paling bodoh itu dia bilang. Biasanya dia dapat 18 sampai 21 juta. Dia syahadat, lalu dia menikah. Saya yang tuntun, saya kain nama. Dari mulai ngobrol 4 hari sampai bersyahadat, saya yang tuntun. Menikah. Ternyata dia udah punya istri sebelumnya. Nggak jadi masalah dong. Tidak ada masalah. Beta datang pardia, beta bilang di depan keluarga perempuan semua menangis semua. Karena ini istrinya lagi hamil muda 1 bulan. Allahu Akbar. Saya bilang, Bung, ya nggak apa-apa, Bung, mungkin tidak enak waktu itu ngobrol sama kain nama kan. Jadi Bung belum cerai? Belum, Ustaz. Baik. Bung, waktu itu pemberkatan di manakah? Nanti insya Allah saya kalau wilayah Jakarta insya Allah saya kenal pendetanya kan, gitu kan. Nanti beta datang ke sana, Bung.
Beta baik-baik bicara buat Bapak Pendeta atau majelis penatua diaken atau siapa yang mengantarakan itu ke catatan sipil pencatatannya. Nanti beta minta tolong. Oh ya nanti beta kasih tahu katanya. Baik, begitu. Tunggu tak ada nama masuk. Gak ada nama yang masuk. Ini siapa yang saya harus hubungi? Gereja mana? Ternyata laki-laki suka kembali lagi ke rumah istrinya itu yang dia kawin di gereja. Saya datang, saya marah. Terus dia bilang apa? Dari keluarga perempuan yang Kristen ini, kenapa kau marah-marah katanya? Kenapa kau ada hubungan apa dengan kami? Kau tidak ada hubungan apa-apa, kau tidak punya hak apa-apa. Keluarga juga bukan. Saya bilang saya punya hubungan dengan dia sebagai sesama muslimin, sebagai sesama mukmin. Kalau dia pulang, siapa yang berani jamin dia tidak tidur dengan istrinya? Dia berzina itu. Siapa yang jamin sama saya? Siapa yang jamin sama Kainama ini? Kenapa Kainama marah? Karena nanti aku harus bertanggung jawab di depan Rasulullahku tentang engkau. Aku Kainama yang kena. Karena beta sayang kamu orang di sini, maka itu beta bilang. Kita ini muslimin begitu jadi Islam, Bu. Kita tidak akan pernah maki saudara-saudara kita. Tidak. Seorang yang dari Kristen atau Katolik atau agama apapun, begitu dia bersyahadat, justru makin sayang, makin cinta. 100.000% buat agama sebelumnya. Jadi jangan takut. Begitu. Yang ditakutkan begitu, Bu. Dia masih ada, dia muslim, sudah syahadat, dia tulus bersyahadat, tapi hidup dalam lingkungan yang muslim. Siapa yang berani jamin dia tidak ada di dalam lingkungan itu? Gitu loh. Kenapa Kainama kok ngotot banget? Karena kasus itu 27 kasus ditangani di Jakarta Selatan. Dan semuanya bikin sakit hati. Habis itu yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Dia kembali ke istrinya. Bahkan dia tidak ceraikan istrinya yang dia nikahi secara Islam, Bu. Dia kembali lagi ke istrinya yang lama dan dia jadi Kristen lagi. Dan yang paling menyakitkan, dia ancam istrinya yang Muslim itu. Kalau kau mau ikut aku, mari, asal kau Kristen juga. Kan kurang dari ini. Akhirnya apa? Karena si istri pada saat menikah dengan laki-laki ini dia berhenti kerja, dia sedang hamil. Dia sedang hamil, Bung Ustaz. Istilahnya ini dorang ambil, dorang iopar di muka, kan? Baru dorang balik di belakang tuh. Baru dia serang lagi. Istilahnya dorang rako itu di belakang. Sio beta bilang ini permainan di zaman ini. 5 bulan Bung beta hadapi 27 kasus Bung di Jakarta. Dan semuanya begini. Allah punya rencana begitu ahli syahadat, Allah punya rencana untuk memagari dia. Kita nggak tahu apa. Yang jelas Ali tetap menyayangi, hormat, serta punya kewajiban untuk mencintai saudara serta orang tua, mami dan kawan dan seluruh keluarga besar. Beta rasa itu Bung Ali, beta rasa. Dan sekarang 27 orang balik menyerang keislaman. Apa ya dia bilang? Islam, Al-Quranul Karim bukan firman Allah, itu tulisan dan karangan Muhammad. Dia menyebut Rasulullah aja enggak. Sekarang siapa yang mau tanggung jawab kalau udah begitu? Kita bukan, oh nggak boleh itu berarti suuzon. Bukan suuzon, kita jago-jaga. Allah bilang kita tidak tahu apa yang terjadi 5 menit di depan kita. Berjaga-jagalah. Artinya apa? Bukan suuzon. Lebih baik kita bikin pagar awal daripada tiba-tiba orang masuk pencuri ke tumpung rumah. Ya, Ali, insya Allah Allah lembutkan keluarga punya hati semua di rumah dan semua mereka lihat bukan dari ucapan Ali, tapi di rumah lihat karena engkau begitu syahadat punya tuan guru langsung, apalagi sama Ustadz. Mereka tahu ini orang nih kan. Dia pasti cari tahu. Nggak mungkin kalau Kristen nggak mungkin nggak cari tahu. Dia pasti cari tahu siapa yang dekat dengan keluargaku yang syahadat. Pasti itu di seluruh dunia sama, modelnya sama. Betul nggak dia cari tahu tentang Ustaz? Mereka cari tahu dia siapa yang dekat dengan adik gua nih. Siapa nih? Dia cari tahu. Nah ketika ini terjadi, justru akan memberikan citra yang baik buat Ustaz. Apa? Kok adik gua selama gabung sama laki-laki Ustaz itu, dia malah lebih hormat sama saya. Dia lebih memperhatikan saya. Dia lebih memberikan yang terbaik buat kami sekeluarga. Keluarga besar Mandagi. Bung, maju.
Bung Ali sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari coba bilang dulu di depan Ustaz Ki, coba bilang dulu. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Takbir. Allahu akbar. Bung, Allah cinta sama Bung, Rasulullah cinta sama Bung, tapi bukan cuma sama Bung saja. Sama Bung punya kakak yang sekarang Bung tinggal toh. Sama Bung punya mami, sama Bung punya semua keluarga besar Mandagi dimanapun mereka berada. Allah sedang memberikan cinta dan keberkahan, rahmat, damai, sejahtera sedang turun di rumah itu. Karena apa? Karena Bible yang bilang. Saya tidak ambil Quran lah, nanti orang bilang marah lagi. Saya ambil dari Bible. Apabila satu orang percaya, maka satu rumah diberkati, kawan. Amin. Bung, baca terus, tempel Ustaz terus, jangan tinggalkan dia, jangan tinggalkan dia. Dia adalah malaikat pengawasmu yang diberikan Allah kepadamu. Setiap manusia diberikan malaikat dua, yang satu nampak, yang satu tidak. Ini malaikatmu, dukung dia, sayangi dia, hormat dia, dan insya Allah kalau Bung hormat dia, Bung telah juga bisa menghormati keluarga di rumah. Barakallah, Ustaz. Bukan malaikat Israel ya, Ustaz. Kalau itu beda. Barakallah. Baik. Pertanyaan terakhir. Bagaimana ceritanya 4 tahun proses pencarian Islam selama itu dan akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk masuk Islam di momen kemarin itu? Bagaimana ceritanya? Proses itu Pak seperti mencari mengenal Islam, dan itulah dapat bahwa ajaran Islam itu lebih mendekati dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya dibandingkan ajaran agama saya. Seperti itu. Baru saya dapat itu juga pembelajaran dari Alkitab sendiri bahwa itu Yesus itu bukan Tuhan, memang benar bukan Tuhan, melainkan hanya utusan. Bahkan itu pengakuan Yesus sendiri yang hanya mengakui sebagai utusan. Bahkan sering juga ayat yang dipakai itu seperti akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan ayat itu juga bagi saya itu, kalau pandangan saya itu Yesus hanya jalan. Tujuannya itu ya itu Bapa. Masya Allah. Jadi dia hanya pengantar seperti nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Seperti nabi yang lain juga juru selamat bagi umatnya ya begitu. Bahkan dari perikop itu di rumah Bapakku. Yang itu berarti Yesus bukan pemilik dari rumah itu, melainkan dia hanya mengantarkan sampai ke situ. Masya Allah. Belajar di mana kristologi? Masya Allah. Otodidak. Belajar sendiri. Otodidak ya? Iya. Belajar sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari tanah Minahasa lahirlah seorang kristolog muda Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. dan dia akhirnya masuk Islam. Amin. Bukan dari Jakarta, bukan dari Surabaya, Allahu Akbar. dari tanah Minahasa, daerah pinggir tepi laut. Lahirlah seorang kristolog muda yang mempelajari Bible. Dari situ ia mengetahui kebenaran. Dan pastinya mohon kepada para ibu-ibu Amin. untuk bersabar, untuk tidak menjadikan dulu menantu beliau. Tunggu sekolah dulu dia. Amin insyaallah. Masya Nanti Allah. kalau dia Subhanallah. sekolah lulus, kalau bisa sekolah sampai luar negeri nanti. Amin ya Allah ya Rabbi. Nanti baru bisa Amin. kita buka lowongan untuk menjadikan menantu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Adonai harahaman harahum hadahillah ledonai rabban ha'alamin harahaman harahum molech yom haddin otcha abedim ובך מסתייעים